Jadi kita semua ini sebagai planter, sebagai agronomis, sebagai manpower, maka perlu memiliki skenario-skenario dalam rangka memanage lingkungan kita supaya lingkungan kita ini lebih memiliki tingkat ketahanan terhadap kondisi anomali iklim maupun anomali cuaca itu. Nah, terkait dengan tingkat kerentanan komoditas perkebunan terhadap anomali cuaca maupun anomali iklim, ini sangat bervariasi, terutama yang lebih dekat kepada kontribusi negatif adalah menghadapi El Nino maupun La Nina. Karena nanti dampak dari kejadian ini, dampak akhirnya itu adalah penurunan produktivitas, termasuk di dalamnya ada kualitas, dan tadi juga Pak Eman sudah menyinggung terkait dengan awal tanam dan lain sebagainya. Jadi itu adalah beberapa kerepotan yang kita akan hadapi ketika terjadi anomali iklim maupun anomali cuaca. Dengan goal akhir adalah dampak negatif terhadap hasil tanaman maupun kualitas produk tanaman. Nah, ini beberapa gambaran sebetulnya seperti apa tingkat kerentanan dari masing-masing komoditi perkebunan kita ini terhadap fenomena cuaca ekstrim maupun iklim ekstrim. Di sini saya sebut ada kelapa sawit, ada kopi, ada karet, ada kakao, ada tebu. Yang pertama dari sisi kelapa sawit memang ini termasuk komoditi yang dia sangat rentan terhadap fenomena El Nino maupun La Nina, misalnya terkait dengan risiko dry spell. Jadi ketika dry spell yang terjadi per tahun itu melampaui yang seharusnya maksimal hanya 2 bulan, lebih dari 2 bulan itu risikonya sangat tinggi. Artinya akan berdampak pada penurunan produktivitas TBS yang diawali dengan bermasalahnya seks rasio dan lain sebagainya, sehingga nanti akan berdampak pada penurunan jumlah TBS, kemudian penurunan fruit set dan lain sebagainya, sehingga berdampak pada penurunan bobot janjangan rata-rata yang nanti kalau kita akumulasi akan berdampak pada penurunan TBS per hektar. Dan kita juga tahu bahwa ketika terjadi dry spell yang panjang akan ada banyak risiko karena misalnya meningkatnya kejadian aborsi bunga, meningkatnya kejadian malformasi bunga, malformasi tandan dan lain sebagainya, sehingga total jumlah TBS tahunan itu akan jauh menyusut karena fenomena kekeringan. Nah, kemudian hal yang sama juga terjadi ketika terjadi fenomena La Nina atau curah hujan yang sangat tinggi. Kami juga pernah memiliki penelitian mencoba mengaitkan antara risiko La Nina dengan bobot janjangan rata-rata. Ternyata La Nina yang terjadi itu diikuti oleh penurunan bobot janjangan rata-rata. Kenapa BJR-nya drop? Oh, ternyata karena fruit set-nya drop. Kenapa fruit set-nya drop? Ternyata karena banyak bunga yang enggak jadi di dalam satu spikelet maupun dalam satu tandan bunga betina. Kenapa banyak yang tidak jadi? Oh, ternyata karena tidak terserbuki atau tidak terfertilisasi. Kenapa tidak terfertilisasi? Oh, ternyata karena La Nina, curah hujan sangat tinggi, sangat lembab, terjadi penurunan kinerja dari Elaedobois camerunicus. Nah, ini yang terjadi. Jadi sebetulnya ini adalah dampak tidak langsung penurunan BJR akibat dari La Nina melalui menurunnya kinerja Elaedobois camerunicus. Nah, ini polanya, sehingga itu mutlak diperlukan oleh tanaman supaya dia bisa perform, tetapi kenyataannya di lapangan itu kan tanah surga itu tidak ada, kawan-kawan semua. Jadi tanah surga itu tidak ada, adanya cuma di lagunya Kus Plus, sehingga justru itu adalah tantangan kita semua. Bagaimana melalui upaya manajemen kita bisa mentransformasi lingkungan yang tidak nyaman tadi secara existing kemudian menjadi nyaman. Artinya kalau kemudian tanaman perform karena lingkungan nyaman akibat kita kelola, maka betul-betul ekspresi tanaman itu adalah buah dari karya kita. Jadi sebetulnya ini sesuatu yang bagi kita mungkin dampaknya negatif, tetapi justru disinilah posisi peran dari kita. Kalau lingkungannya sudah nyaman secara asli,
teman-teman bisa berkinerja, itu ya tidak ada hebatnya. Tetapi yang hebat adalah lingkungan tidak nyaman, teman-teman bisa manage supaya lebih nyaman, dan tanamannya perform. Itu saya acungi 4 jempol. Tapi kalau lingkungannya nyaman secara alamiah, teman-teman berprestasi, itu ya tidak perlu saya acungi jempol, karena memang sudah seharusnya seperti itulah. Nah, kenyataannya memang di lingkungan manapun dari Sumatera sampai Papua itu tidak ada lingkungan yang nyaman secara alamiah. Sehingga supaya nyaman memang perlu kita modifikasi, perlu kita inovasi, perlu kita berkontribusi di situ. Nah, misalnya ini satu indikator saja dari semua stasiun pengamatan kondisi anasir iklim yang ada di seluruh Indonesia itu terindikasi bahwa memang lingkungannya tidak nyaman. Misalnya kita ukur saja salah satu variabel yaitu temperatur udara. Jadi dalam 30 tahun terakhir tren temperatur udara itu selalu meningkat. Dan ini akan menuju pada ambang yang mungkin bisa membahayakan tanaman kita. Nah, sehingga pemanasan global ini itu didorong karena terjadinya akumulasi gas rumah kaca terutama untuk 3 hal. Yang pertama yaitu CO2, yang kedua adalah metana, dan yang ketiga adalah nitrous oxide atau N2O. Nah, kemudian ini gambaran yang juga kita hadapi ketika terjadi fenomena cuaca ekstrim, misalnya La Nina, curah hujan yang sangat tinggi, maka beberapa tanaman kita, terutama misalnya yang di daerah high ground, di daerah topografi tinggi, itu punya kerentanan terhadap runoff, punya kerentanan terhadap kehilangan topsoil, seperti yang terjadi pada pertanaman kopi kita ini. Jadi yang sebelah kiri itu adalah tinggi tingkat erosinya, kemudian versus yang kanan adalah yang relatif terjaga. Jadi tugas kita adalah bagaimana ini bisa kita kondisikan supaya tidak demikian. Nah, memang berkaitan dengan fenomena kejadian anomali iklim, kemudian iklim ekstrim, ini dampaknya cukup besar, apalagi kemudian ditunjang oleh misalnya tanah kita yang mengalami degradasi, seorganik tanah yang rendah, akibat dari aktivitas yang tidak proper, maka ini dampaknya berat. Misalnya terjadi kenaikan risiko kompaksi, pemadatan tanah. Kemudian yang kedua adalah karena tanahnya kompaksi, maka akan terjadi penurunan kemampuan tanah dalam menahan air maupun pupuk, sehingga efisiensi penggunaan air maupun nutrisinya ini rendah, dan akan meningkatkan tingkat erosi, sehingga risiko kehilangan topsoil akan semakin besar, dan ketika musim kemarau datang lebih rentan terhadap kekeringan akibat retensi air yang drop tadi. Dan yang berikutnya adalah ketika terjadi fenomena cuaca ekstrim, misalnya curah hujan sangat tinggi, maka pencucian nutrisi itu akan menjadi sangat tinggi, sehingga kadang-kadang biaya pupuk sudah kita keluarkan, tetapi tidak kembali sebagai hasil karena losis pupuknya itu sangat tinggi. Dan memang fenomena degradasi lahan sangat terjadi, dan kalau saya boleh sampaikan dari data yang kami miliki, memang rata-rata tanah-tanah perkebunan di Indonesia itu dilihat level C organiknya pada kisaran rendah sampai dengan sangat rendah, yaitu sekitar 0,8% sampai dengan 1,2%. Kemudian terkait dengan beberapa peristiwa spesial ya yang ini akan relate dengan anomali cuaca ekstrim, itu adalah kalau El Nino maka akan terjadi kekeringan ekstrim. Kemudian kalau La Nina akan terjadi banjir dengan intensitas yang cukup tinggi, curah hujan dengan yang sangat tinggi, sehingga ini akan menyebabkan risiko banjir. Dan jangan lupa juga beberapa hal, baru saja kita di bulan yang lalu ya mengalami siklon tropis di wilayah Sumatera, sebagian Sumatera mulai dari Aceh, Sumatera Utara sampai Sumatera Barat. Jadi ini adalah beberapa anomali cuaca ekstrim yang ini perlu kita antisipasi supaya dampaknya kepada goal kita yaitu hasil itu tidak sangat negatif. Kemudian berkaitan dengan durasi terjadinya anomali, ini bisa kita pilih menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu anomali jangka pendek, yang kedua adalah anomali jangka panjang. Apa itu bedanya? Terkait dengan anomali jangka pendek ini lebih pada dinamika cuaca, kemudian anomali jangka panjang ini lebih pada dinamika iklim. Jadi kalau dinamika iklim maka ini prosesnya itu berlangsung
panjang dan cenderung lebih stabil dibandingkan dengan anomali cuaca. Nah, terkait dengan anomali jangka panjang, kita juga sudah mengalami yaitu fenomena perubahan iklim global yang dipicu oleh pemanasan global akibat dari akumulasi gas rumah kaca. Nah, terkait dengan sebetulnya kenapa terjadi anomali iklim, kenapa terjadi anomali cuaca, sehingga memicu terjadinya cuaca ekstrim. Jadi yang paling kita sering sebut adalah karena dipicu oleh pemanasan global akibat dari akumulasi gas rumah kaca. Nah, fenomena ini kemudian akan diikuti oleh simpangan pada beberapa indeks, misalnya ada indeks ENSO dan ada indeks IOD yang tadi sudah kita bahas terkait dengan seperti apa suhu muka air laut di Pasifik, seperti apa suhu muka air laut